Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita mengucap syukur pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali secara online melalui acara jam doa kita. Baiklah, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang kali ini saya ambil tema Tuhan memberi kemampuan. Renungan saya ambil dari kitab Mazmur 68 nomor 36. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengurniakan kuasanya dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Saudara, Bapak Ibu, Saudara sekalian, seberapa banyak dari antara Anda yang saat ini diberikan tanggung jawab yang besar? Tanpa pikir yang panjang langsung pasti menolak ya. Kalaupun dipikir-pikir, jawabannya pun tetap sama. Di antara banyak alasan mengapa seseorang tidak mau menerima tanggung jawab yang besar itu, yang paling sering kita dengar adalah saya tidak mampu. Sama halnya dengan kisah Gideon pada saat dia diperintahkan Tuhan untuk menjadi hakim di Israel. Dan pada saat Gideon ditemui malaikat, dia ditunjuk untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Pada awalnya Gideon menolak untuk menerima tugas yang sangat berat baginya. Tugas yang berikan kepadanya sangatlah berat bagi Gideon. Gideon merasa karena ia berasal dari kaum terkecil dari suku Manasye dan menganggap kemampuannya pun tidak sehebat saudara-saudara yang lainnya. Gideon merasa tidak pantas menerima tanggung jawab itu. Namun ketika Allah memperkatakan janjinya dan menunjukkan tanda-tanda, barulah ia mau menerima tugas menjadi hakim atas bangsa Israel. Gideon memanfaatkan kemampuan yang dari Tuhan untuk menjadi hakim. Kisah serupa juga terjadi kepada Daud. Daud juga pernah menerima suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi dia. Kita semua tahu tentang kisah Daud ketika dia melawan atau berhadapan dengan Goliat. Dalam kisah yang ditulis dalam Alkitab, kita juga tahu bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat. Kita juga pasti tahu kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat. Yang pasti, karena Tuhan menyertai dia, karena Tuhan berserta Daud, karena Tuhan mengandalkan Daud. Tapi dari inti semua itu adalah Daud mau memanfaatkan kemampuan yang Tuhan berikan untuk mampu mengalahkan Goliat. Dan Daud memanfaatkan kemampuan ini secara luar biasa. Coba kalau kita bayangkan jika Daud tidak memanfaatkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan, pastinya kisah Daud akan berhenti sampai di sini saja. Dan bangsa Israel akan terus menerima kekalahan dan Daud tidak akan tercatat sebagai raja yang besar. Daud memanfaatkan betul kemampuan yang sudah Tuhan berikan itu dan dia tidak peduli dengan besarnya raksasa yang ada di hadapannya. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita menyadari bahwa Dia masih menyertai kita dan memberi kita kemampuan. Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita setiap hari memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas atau tanggung jawab yang besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di penghujung tahun 2020 ini, tidak terasa kalau kita sudah melewati tahun ini dengan secara luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita selama setahun ini, pasti banyak hal-hal yang sudah terjadi. Segala cobaan, permasalahan ekonomi, ditambah sekarang yang sedang terjadi adalah wabah pandemi COVID-19. Tanpa kita sadari, tanpa kita pikir panjang, ternyata kita mampu bisa mengatasi segala pencobaan yang terjadi sepanjang tahun ini. Dan tidak terasa kita bisa melewatinya. Itu semua berkat kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ternyata kita bisa melalui semuanya itu.
Dan kita mampu, dan kita harus mampu untuk menatap tahun yang baru nanti, yaitu tahun 2021. Janganlah gentar dengan seberapa besar tanggung jawab yang ada di depan kita. Seperti Daud, dia tidak gentar dengan raksasa sebesar apapun yang ada di hadapannya, karena dia tahu Tuhan telah memberi kemampuan kepada dia, dan Daud memanfaatkan kemampuannya itu untuk mengalahkan raksasa tersebut. Sama halnya dengan kita, Tuhan telah memberikan kemampuan itu kepada kita, dan kita harus memanfaatkan kemampuan itu untuk menghadapi segala tanggung jawab yang besar yang ada di hadapan kita, dan tidak peduli sebesar apapun tanggung jawab yang ada. Karena Allah yang kita sembah lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini, sehingga tidak ada satupun di dalam semesta ini yang tidak dapat ditaklukkannya. Tahun 2021, mulailah bekerja dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan, dan jangan malas untuk melayani Dia. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.